Tak abaikan keluhan, netizen Indonesia tetap serbu medsos FA Bahrain. Dan sikap PSSI lihat Sinteyong belum punya starter pakem untuk timnas Indonesia. Yang terakhir, susul Kevin Dix ke timnas Indonesia. Media Belanda sebut dua pemain ini bakal segera dinaturalisasi oleh PSSI. Lalu, siapakah mereka? Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Netizen Indonesia tampak tidak menunjukkan kekhawatiran usai FA Bahrain melayangkan protes kepada FIFA dan juga AFC. Instagram FA Bahrain terus saja dibanjiri komentar bernuansa negatif. Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA menyatakan keinginan bermain di luar Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena ulah mengerikan netizen Indonesia. Media sosial BFA sudah menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia dalam sepekan terakhir. Hasil imbang 2-2 yang berbau kontroversi di Rifa diklaim menjadi pangkalnya. BFA menyatakan akan mengajukan permintaan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia pada matchday ke-8 fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 25 Maret 2025. BFA menilai jika laga Indonesia versus Bahrain dilangsungkan di Jakarta, maka akan mempengaruhi keselamatan para pemain. Hal ini terkait dengan respon negatif dan kata-kata serangan supporter tim Merah Putih di dunia maya pada beberapa waktu belakangan. BFA juga menyebut ada komentar ancaman pembunuhan. Hingga saat ini, pernyataan resmi BFA di Instagram malah menjadi bulan-bulanan warganet. Sampai Kamis pukul 7.30 pagi, kolom komentar Instagram BFA tembus 11.000. Rakyat negara Anda juga mengejek lagu kebangsaan Jepang dan Indonesia. Tulis netizen yang geram dengan protes BFA. Bahrain adalah sepak bola drama, timpal akun lainnya. Sebagian warganet menilai Bahrain takut datang ke Indonesia karena dugaan kecurangan yang sudah mereka lakukan. Ditunggu di GBK tanpa curang dan drama. PSSI pun memastikan bakal menjamin keamanan timnas Bahrain dalam laga tandang ke Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita juga akan memberitahu AFC bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan tamu kita Bahrain, kata anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Memang tidak sekedar berjanji memberikan servis terbaik. Surat PSSI ke AFC juga akan disertai bukti kapasitas Indonesia menjaga keamanan sebagai tuan rumah dalam ajang-ajang berskala internasional. Kita sudah membuktikan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dengan baik, secara keamanan dan juga kenyamanan. Event internasional di Indonesia juga aman dan itu yang akan dibuat surat ke mereka seperti itu. Dan itu juga yang diarahkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir ke kita untuk buat surat ke AFC, kata Arya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga memberikan respon soal netizen Indonesia yang menilai Sinteyong belum punya pakem starting 11 tim asuhannya, sebab komposisi line up timnas Indonesia kerap berubah-ubah. Contohnya, usai melawan Bahrain, ada perubahan 4 pemain timnas Indonesia melawan China yang sudah berkesudahan dengan skor 1-2 dalam fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober kemarin. Perubahan itu dengan memainkan Sheni Patinama, Witan Sulaiman, Asnawi Mangko Alam, dan Nathan Choaon sejak awal laga. Arya mengatakan komposisi pemain sepenuhnya di bawah kendali Sinteyong sebab PSSI tidak bisa ikut campur pemain yang akan turun laga membela skuad Garuda. Suatu hal yang pasti, Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang tidak boleh intervensi pelatih. Jadi kami harus hormati apapun taktik yang diambil, tidak boleh diintervensi, kata Arya. Kendati demikian, pria berkacamata mengatakan PSSI bisa meminta alasan pelatih terkait formasi yang diterapkan. Pertanggungjawaban itu dibutuhkan saat timnas Indonesia tidak dapat meraih hasil maksimal seperti apa yang ditargetkan. Jadi setelah diterapkan pelatih, bisa tanya kenapa mengambil langkah seperti itu. Pokoknya jangan pernah intervensi pelatih. Siapapun bisa main, tidak ada harus A, B, dan C.
Siapapun pemain terbaik warga negara Indonesia di timnas itu yang bisa diturunkan pelatih. Ya silahkan mainkan yang mana saja yang bisa dimainkan, kata Arya. Arya mengatakan PSSI pun tidak tutup mata dan telinga ketika mendapatkan kritikan keras dari netizen ataupun supporter timnas Indonesia. Namun hal itu jika kritikan yang membangun untuk kebaikan timnas. Soal netizen mengkritik, itulah supporter kita. Kalau dia lihat bagus akan dipuja. Kalau dilihat kalah tapi berjuang bagus meski nggak dapat poin, supporter ya tetap dukung. Kalau supporter kasih kritikan, kami juga harus mendengarkan itu, pungkas Arya. Dan di informasi bola yang terakhir, setelah memastikan Kevin Dix akan bermain untuk timnas Indonesia, PSSI diketahui masih akan terus menambah kekuatan agar kedalaman skuad merah putih semakin seimbang. Tentu dari banyaknya berita yang beredar, kita sudah tidak asing lagi dengan beberapa nama pemain yang sering diusulkan bakal segera dinaturalisasi. Akan tetapi baru-baru ini media Belanda yang bernama Football Premier sedikit banyak membocorkan soal siapa pemain baru yang akan menyusul Kevin Dix ke timnas Indonesia. Terlebih, kode tipis-tipis juga sudah dilakukan oleh Ragnar Oratmangun yang berselebrasi bersama Rafael Struijk ketika bersua ke Bahrain. Dari semua itu, dugaan ini didukung oleh statement dari Pak Menpora Dito Aryo Tejo beberapa waktu yang lalu, serta ucapan Ragnar bersama Kumparan yang mengabarkan bakal ada 2 pemain yang kemungkinan besar akan segera bergabung ke dalam timnas Indonesia. Ya, mengikuti jejak Kevin Dix yang bagaimanapun dirasa adalah pemain yang mampu memantik pemain grade A lainnya untuk ikut bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut media Belanda Football Premier, selain Kevin Dix, PSSI juga akan coba membuat sekalian mengurus Jairo Rietwold, gelandang yang secara pengalaman tidak perlu diragukan lagi. Menurut media tersebut, masuknya Kevin Dix dan Mace Hilgers dinilai makin membuat value timnas Indonesia di mata pemain-pemain diaspora naik. Ya, ditambah dengan program-program yang ditawarkan oleh PSSI untuk jangka panjang dirasa juga menjadi landasan lain. Semakin banyak pesepak bola terkenal yang akan memilih berkarir internasional dengan timnas Indonesia. Setelah Kevin Dix, kami mengetahui kalau Jairo Rietwold yang kini bermain bersama Royal Antwerp FC juga sedang dalam proses naturalisasi. Tegas media Royal Premier. Ya, selain Jairo, satu nama lagi pemain grade A dikabarkan juga mulai memberikan sinyal yang positif, yang mana dia adalah Ole Romeni. Ragnar Oratmangun yang diketahui adalah teman dari Ole, dalam sebuah wawancara mengatakan kalau dia meyakini Ole akan segera ikut bergabung ke dalam timnas Indonesia. Terlebih saat melawan Bahrain kemarin, Ragnar seolah memberikan kode khusus terkait selebrasinya bersama Rafael Struijk yang mirip banget sama selebrasi oleh Romeni di FC Utrecht. Ya, meskipun begitu, tidak sedikit juga yang menganggap selebrasi itu hanya sebuah sindiran kepada para pemain Bahrain yang hobi guling-guling di lapangan tiap tersenggol sedikit. Sementara menurut Pak Menpora Dito Aryo Tejo, berkas Kevin Dix serta Ole Romeni sendiri masih ada di PSSI. Kayaknya prosesnya naturalisasi Kevin Dix dan Ole itu masih berproses di PSSI ya. Nanti kami akan segera cek hal itu. Tapi memang masih belum diajukan ke Kemenpora, sepertinya masih berproses di dalam PSSI, kata Dito Aryo Tejo.